Sekarang immersive experience-nya? Wah, nggak ada. Nggak berasa imersif ini. Karena suara berasa satu posisi cuma di kanan doang. Kalau saya, suara speaker kiri itu nggak nyampe. Gitu. Jadi imersif bagi saya sih 0. Wah, ini lebih pedas nih penilaiannya kalau dari Pak Edi sendiri nih. Jadi ketakutan terbesar pemilik mobil EV, terutama di tahun 2026 ini ya, biasanya itu memang banyak banget yang takut pada baterainya. Tapi sebenarnya yang paling berasa ya, yang langsung kita rasakan pada saat kita nyupir, pada saat kita mengendarai mobil EV adalah pada bagian sistem audionya. Iya beneran, karena memang setelah kita tadi dengerin sedikit untuk mobil BYD atau satu yang ada di Kartans di Jakarta, dan sebelum kita cerita ke sana ya, untuk membuktikan hal tersebut, kita di Kartans di Jakarta langsung beli mobil BYD atau satunya yang sudah diterima langsung kemarin oleh Ibu Lucy, dan ini akan kita jadikan sebagai bahan riset kita, dan juga langsung nanti setelah pengupgradean kita akan berikan mobil ini sebagai demo kepada klien dan customer di Kartans Audio Jakarta. Nah, kita nanti akan langsung untuk ngetes bagaimana first impression kita setelah mengendarai atau test drive dari mobil BYD atau satu ini. Dan kalau kita lihat sedikit ya, sekilas ya, BYD atau satu ini punya warna yang dia itu bukan putihnya itu bukan putih-putih apa ya, putih susu, bukan putih susu, tapi ini putih gading ya, putih gading. Ada logonya BYD, lampunya juga ya oke lah ya. Untuk ukuran dia mungil ya, dan tentunya kita akan cek apakah sistem audionya itu semungil mobilnya atau enggak. Oke, kita mau langsung lihat ke dalam dulu dan kita mau langsung test drive. Karena nanti setelah itu nanti kita akan ada penilaian untuk sistem audionya lah. Yuk, kita test drive dulu. Sekarang kita sudah di dalam kabin pada mobil BYD atau satu bersama videografer tercinta kita, dan kita mau langsung test drive ya Mon. Kita mau test drive ke Bandung hari ini sekarang juga. Enggak, bercanda. Baterai berapa tuh? Sekarang baterainya ada 70%. Dan menurut yang kita tahu ya, kalau misalkan BYD atau satu ini dari 100% sekali charge itu dia sebenarnya mampu menempuh jarak sekitar 400 kiloan. Kalau kita hitung-hitung lagi, 1%-nya itu sekitar bisa 3 sampai 4 kiloan, 4 kecil ya, 4 kilo kecil. Tapi kita akan tes seberapa pengaruhnya sebenarnya sistem audio itu yang udah dipasang itu pengaruh nggak sih sama performa dari baterai ke jarak tempuhnya. Jadi sekarang kita mau muter dulu, dan kita udah tahu kalau muter ini pasti akan menempuh sekitar satu kali itu akan sekitar 1 kiloan. Jadi sekarang 70%, jadi kita mau sampai ke 69-nya dulu berapa kilo, nanti setelah itu after di upgrade sistem audio pada mobil BYD ini mau kita lihat sebenarnya ngaruh atau enggak. Oke, kita langsung jalan aja. Dan ini posisi nyetirnya juga lumayan enak ya untuk BYD ya. BYD atau satu ini ya. Dan ini juga cukup compact, jadi untuk kita pakai buat jalan-jalan di kota juga enak tentunya. Dan kita nanti juga akan dengerin lagu kita akan dengerin sambil jalan nanti. Setelah ini kita mau ke depannya dulu. Dan untuk head unitnya juga ya lumayan lah ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi cukup. Oke. Sekarang kita mau test drive. Dan di BYD atau satu ini bagian belakangnya itu nggak ada speaker. Jadi speakernya cuma bagian depannya aja nih. Twitternya di sini nih. Ya, Twitternya di sini, kemudian juga mid bassnya pada bawah ya di bagian door trim seperti biasa. Dan bagian tengah baris keduanya itu nggak ada yang namanya mid bass, nggak ada speaker. Jadi kalau kita mau pasang atau instalasi speaker pada bagian belakang ini ya, itu sebenarnya kita harus kita harus colok sedikit gitu. Dan sekarang kita mau langsung untuk setel lagunya.
all the things I never said. I'm sorry that I never Itu kanan aja kali ya. I thank you for your precious time. Baru bisa. For teaching me Wah, how apa deh? to climb. I love you more than summertime. Semoga ini lagunya nggak kena copyright ya. Been such a good friend of mine. And every sacred word is true. Dari sistem kekedapannya gimana nih, Pak? To love Kedapnya tadi udah kita coba juga dan kurang terlalu kedap ya. Untuk mobil standar memang ya standar aja gitu. Jadi masih kalau ada kalau ada mesin motor ya, knalpot motor, terus juga ada klakson mungkin akan sangat berisik di kabin ya Mon ya. Jadi agak berisik juga. Jadi masih ini suara road noise aja masih kedengeran banget. Berasa banget. Berasa banget. and watched me Oke, lagunya cukup ya. Jadi kalau dari lagunya ya Katras ya. Oh, lagunya ini bassnya karena ini kita dengerin secara langsung ya. Jadi nggak bisa kalau Katras dengerin di rumah lewat handphone, lewat earphone gitu mungkin agak berbeda sama kita di sini. Nah, yang pertama untuk suara bassnya tentu karena di sini nggak ada subwoofer agak kurang ya. Agak kurang, jadi tidak terlalu terdengar bahwa ada suara bass yang enak gitu ya, yang nyaman untuk didengar. Kita akan muter sekali lagi. Kemudian untuk suara vokal dari penyanyinya itu terdengar ya, cuman bukan terdengar yang memang sudah detail, sudah jernih. Jadi ya udah gitu, kedengaran aja gitu. Dan untuk treble-nya pun, jujur ini kalau kita kalau kita volumenya agak kencengin lagi mungkin kita akan jadi pusing ya Katras ya. Untuk di high frekuensinya mungkin kita akan pusing gitu dengerinnya kalau lama-lama di jalan, apalagi sambil macet-macetan gitu untuk di nada tingginya. Dan untuk clarity-nya tetap masih harus ada pengupgradean dari sistem audionya. Dan kita di BYD Atto 1 ini nanti akan ada scoring juga ya Katras, bagaimana nanti tim Kartens Audio Jakarta kasih skor di mobil BYD Atto 1 ini untuk bassnya, untuk vokalnya, penyanyinya ya, kemudian juga untuk clarity-nya. Jadi nanti akan kita skor juga, dan kita juga sudah berikan yang namanya scoreboard dari tim Kartens Audio Jakarta, udah kita siapkan juga. Dan itu akan ada di video selanjutnya ya, jadi tetap terus untuk ikutin video kita. Dan ini untuk overall perlu banget yang namanya upgrade. Perlu ya Mon ya? Perlu. Karena bagian belakang ini nih yang nggak ada speakernya. Kurang gitu. Iya, ya walaupun kita tahu ya dengan range harga BYD Atto 1 yang memang terakhir kita lihat waktu itu di bawah sekitar di bawah 200 jutaan sampai 200 jutaan tergantung tergantung tipenya. Setahu kita sih waktu itu sekitar 190 180 ya. Cuma nanti kita akan lihat lagi, komen kalau kita salah ya. Tapi yang jelas kita perlu yang namanya subwoofer di sini untuk suara bassnya. Kalau kita mau tambahin lagi speaker bagian belakangnya boleh banget, two way, depan two way juga oke. Ganti nih si tweeter sama mid bassnya di bawah. Terus tambah atau kita mau tambah dengan subwoofer aktif juga sebenarnya bisa, cuma nanggung, jujur cuma nanggung. Jadi tambahin aja subwoofer dan peredaman tentunya, jadi lebih enak lagi. Dan nanti kita ketemu di video selanjutnya untuk scoring dari sistem audio pada mobil BYD Atto 1 ini. Thank you for watching Kartens ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel kita, karena kita akan terus ya kayak gini lah, gabut-gabut ya. Jadi padahal nggak dijelasin dulu itu baterai. betul, padahal ini betul jarak tempuh ya. Tadi kita ngomongin jarak tempuh. Masih 70. Mungkin ini udah sekitar 1 kilo sampai 2 kilo karena mungkin ada beberapa video yang kita potong ya, karena tadi udah ada macet juga. Jadi ini masih 70 ya, masih oke. Nanti kita akan lihat setelah pengupgradean apakah sekitar 1 sampai 3 kilo itu akan sangat berkurang atau tidak. Oke, Kartens, kita mau lihat efek baterai pada sistem audio mobil BYD setelah di-upgrade. Nah, Kartens, jadi hari ini kita mau test drive langsung sama Pak Edi. Ya. Gimana nih? Kita test drive hari ini mau ke Bandung apa Sumedang? Sejauh mungkin lah. Sejauh mungkin. Nah, ini kita ada di dalam mobil BYD Atto 1, bener ya Pak Edi ya? Kenapa Kartens beli BYD Atto 1 Pak Edi? Customer kita udah mulai banyak ya beralih ke EV ya. Jadi memang kita
sebagai penyedia jasa ya workshop, terutama untuk modifikasi audio dan peredam suara ya memang kita juga harus ikutlah trennya seperti apa. Oke, jadi memang sempat juga mungkin banyak pertanyaan dari klien-klien atau keraguan Pak Edi, mungkin banyak keresahan juga dari customer yang Kartens rasakan untuk mobil EV ya Pak Edi ya? Yang pasti adalah biasanya masalah di garansi ya, jadi memang selalu mereka wanti-wanti, oh garansinya akan void, baterainya akan void. Nah ya udah, kita daripada berdebat hal-hal begitu, apalagi kalau kita misalnya bilang instalasi kita aman dan lain-lain, tapi nggak ada klaim, nggak ada proof ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Oke, maka dari itu Kartens Audio Jakarta beli BYD atau satu ini dan mungkin juga bisa beralih ke mobil EV ya Pak Edi? Sengaja memang kita beli ya, memang kita ingin menjadi pengguna juga lah ya, pengguna juga biar kita bisa merasakan apa sih yang menjadi kendala di EV ya. Kalau kita nggak pakai kan kita nggak tahu. Betul, jadi harus relate juga ya sama yang customer rasakan, klien rasakan ya Pak Edi, betul. Oke, nah abis itu Pak Edi nanti kita boleh nggak nanti kita kan tes juga nih ya BYD atau satu ini nanti bagaimana dari Pak Edi pas dengerin sound systemnya first impressionnya juga. Nanti boleh diselipin sedikit Pak Edi gimana rasanya untuk test drive di mobil BYD atau satu ini untuk mobil EV ini, dan peredamnya juga perlu boleh tuh Pak Edi tuh nanti di review juga. Nanti di akhir video mungkin kita akan masuk ke itu, tapi untuk sekarang mungkin kita akan pakai jalan juga. Nah, biasanya di layar BYD ini ya, terutama ada namanya data statistik atau yang sering disebut dengan energy management dan lain-lain ya. Jadi memang kita ingin memberikan komparasi ya, terutama nah ini kita bisa lihat energy consumption dan lain-lain. Dan ini mobil masih standar ya, belum kita papain ya. Kita belum pasang peredam, kita belum ganti audionya ya, kita mau bikin checklist dulu ya. Data-data mengenai bagaimana pemakaian energy consumption-nya setelah ya, misalnya kita pakai mobil standar ini ya, kita pakai misalnya seminggu atau sebulan, atau kita memang tunggu sampai sudah 1000 kilometernya ya, kita pakai, nanti kita ambil statistik datanya, terus nanti kita akan bandingkan ya. Misalnya mobil BYD Atto dengan kondisi standar seperti ini, dan setelah misalnya nanti kita pakai lagi, setelah kita pasang peredam full ya, rencana memang kita mau pasang peredam full mulai dari lantai, pintu, dashboard, plafon, semuanya lah kita akan treatment dengan peredaman, karena saya udah biasa menggunakan mobil yang memang sudah full peredam gitu, biar nyaman gitu. Artinya di mobil EV ini nanti juga bobotnya akan bertambah karena peredamannya juga nanti akan diinstalasi full ya Pak Edi ya. Nah, kita mau bandingkan secara fair ya. Dengan bobot yang bertambah misalnya 30-40 kilo ya. Apakah hasilnya berbeda ya. Ini kita bawa 4 orang nih ya, mungkin lebih dari 200 kilo nih ya udah. Jadi memang kita udah ingin membandingkan aja gitu. Oke, nah jadi ini bagus nih untuk para pemilik mobil EV yang dari kemarin udah ragu juga mau instalasi audio itu nanti akan ada efeknya atau enggak gitu ya. Kemudian juga peredamannya juga, apalagi kalau misalkan udah ada yang ngerasa mungkin bahwa di mobil EV-nya tuh kok makin kesini sekarang makin kedengaran suara-suara berisik dari luar gitu Pak Edi. Nah, untuk sekarang dulu Pak Edi, untuk first impression mengendarainya dulu nih Pak Edi, BYD atau satu ini menurut Pak Edi gimana? Handling dan lain-lain so far ya untuk mobil harga segini ya nggak ada masalah sih. Memang fiturnya memang yang diberikan dari mobil-mobil pabrikan EV ya, memang full feature ya, kayak misalnya layar udah 10 inch, terus macam-macam fitur yang diberikan ya. Dan kita ingin agak susah di-compare dengan mobil-mobil konvensional ICE yang seperti bikinan Jepang gitu ya. Kita memang nggak bisa compare ke sana ya. Dan itu yang menjadi sesuatu yang market selling point-nya buat EV ya. Memang di harga yang lebih murah mereka memberikan fitur yang lebih banyak. Tapi tetap namanya mobil, banyak hal yang menjadi poin plus dan poin negatifnya di situ. Oke, nah nanti juga Pak Edi boleh nanti sekalian kita cek sistem audionya juga nanti Pak Edi, karena kita udah bikin video karena sebelumnya sebenarnya kita udah bikin video, udah kita bikin skor kartu juga. Nah nanti kita minta Pak Edi juga untuk scoring. Apakah memang skornya nanti beda jauh atau cuman beda tipis-tipis saja, karena tadi kita menurut subjektif kayak subjektivitas. Iya betul. Jadi belepetan ngomong nih. Nah,
setelah ini nanti kita mau ke jalan tol juga nggak Pak Edi? Ini kita masuk ke Tol Andara ya. Oke. Lebih sepi soalnya di situ. Ya, betul. Nah, Kartens kan ini sudah sering juga Pak Edi untuk instalasi mobil-mobil EV ya. Selain brand-brand kayak BYD lah. Ya. Biasanya tuh yang sering harus diperhatikan tuh apa Pak Edi setelah proses penginstalasian di mobil EV Pak Edi? Dari sisi kita sudah masang audio mobil di EV ya, terutama ya udah sejak Ioniq 5 pertama keluar ya. Itu mungkin 2-3 tahun yang lalu. Dan namanya teknologi baru ya, biasanya memang hal-hal untuk mobil-mobil EV yang harus diperhatikan itu adalah mungkin pertama adalah dari sisi teknologinya ya. Sisi teknologinya, namanya teknologi baru akan berbeda dengan mobil ICE yang kita biasa sudah pakai dan lama gitu ya. Terutama pada saat seperti dulu zamannya hybrid pertama kali keluar juga sama gitu loh. Pemakai mobil-mobil hybrid juga punya ketakutan yang sama seperti yang EV sekarang. Jadi memang akan ada adjustment lah. Kita masuk masa transisi dari mobil EV, mobil ICE ke hybrid ke EV, ya. Dan yang banyak poin-poin yang saya baca di literasi ya, bahwa memang penggunaan mobil EV dengan baterai ini memang harus punya pengetahuan umum dulu ya. Misalnya baterainya kalau misalnya sering di fast charging ya, itu bisa merusak baterai ya. Terus baterainya juga tidak boleh dipakai misalnya sampai 0 baru diisi. Terus misalnya juga jangan sering-sering mengisi pada saat mobil kondisi baterainya masih dingin gitu ya. Banyak hal yang memang harus diperhatikan dulu. Oh, banyak dari juga rulesnya ya. Ya, dari sisi pemakaiannya. Sebelum kita masuk ke masalah ke modifikasi ya. Jadi memang dari sisi pemakaian dulu kita harus perhatikan dulu. Ya. Sama seperti baterai handphone ya. Kalau sering dicas pakai lama-lama juga baterainya gembung. Gitu, gembung. Terus tadi kalau baterainya performanya udah kecil, rusak, kan performanya turun. Biasanya bisa standby hour 18 jam, sekarang jadi cuma 10 jam. Yeah. Nah, itu kan masalah baterai ya kan. Mobil ini memang krusial adalah 70-80% itu masalah di baterai. Oke, berarti kalau begitu sebenarnya apa yang dicari dan diharapkan sama pengguna-pengguna mobil EV berarti Pak Edi? Kalau kita masalah efisiensi, ya kan masalah efisiensi, pajak masih murah, ya, lebih murah dari motor malah ini kan. Ya, betul. Lebih murah pajaknya gitu. Apalagi dengan kondisi bahan bakar tuh, sekarang Vivo berapa tuh? 16.000, 17.000, 21.000. Nah kan harga bahan bakar juga lagi melonjak tinggi gitu. Walaupun sekarang udah balik ke normal ya, udah mulai turun-turun semua harganya ya. Tapi itu yang dicari lah, masalah efisiensi. Oke. Dan tentunya ini kalau dari tadi kita jalan ya Pak Edi ya. Ini suara peredamnya di mobil BYD atau gimana menurut Pak Edi dulu? Average lah ya. Tapi kalau misalnya kita sudah pernah menggunakan mobil yang full peredam ya, kayak misalnya kemarin kita pakai, saya masih pakai Fortuner ya, dengan dieselnya, dengan ban besarnya itu ya, memang lumayan setelah kita peredam ya jauh lebih enak ya. Ini kan masih standar banget ya. Apalagi kalau kita lihat posisi pintu dan semuanya memang didesain sedemikian rupa biar enteng gitu. Ya, oke. Nah, karena kita pengenan ngomongin soal audionya ya Pak Edi. Ya. Kalau kita ngeliat sekilas di sini cuman ada speaker bagian depannya aja. Subwoofernya nggak ada, bagian tengahnya juga nggak ada nih ya. Baris kedua, tentunya untuk penumpang baris kedua kalau menggunakan speaker ori yang kayak gini aja, berarti artinya akan merasa sangat kosong banget dong Pak Edi. Pasti dong, ini suaranya tadi kita tes juga lumayan, bukan lumayan ya, malah cenderung nggak bagus banget lah kalau buat saya gitu ya, terutama karena kan subjektif ya, kita udah pernah pakai yang audio yang bagus dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk tol nanti kita akan tes juga ya bagaimana kualitas peredaman di mobil Atto 1 ini. Sambil kita tes jalan, kita ada punya dB meter kan. Di situ nanti kita tes ya. Jadi bisa ada hasilnya gitu. Nanti kita akan cek terus menggunakan mikrofon seperti ini. Nanti coba diarahkan aja misalnya dari pintu ya, dari depan, dari belakang ya, dari bawah. Nanti kita akan langsung cek. Jadi pas nanti pas masuk tol ya berarti Pak Edi ya? Ya, kan kita masuk tol lumayan bagus jalannya gitu. Jadi kita nggak terlalu. Nanti kita akan cek ya Kak Tres. Dan untuk BYD yang kita lagi test drive ini Pak Edi, apakah nanti akan ada project lanjutan untuk BYD ini? Pasti dong, kita akan lakukan pemasangan peredam, pemasangan audio dan lain-lain. Nah, nanti kita akan tes ini kilometer kira-kira 60. Kita akan tes jalan bisa dapat berapa, 70 ke atas ya, noise-nya berapa. Oke. HP-nya aja sini. Noise.
Oke, Kak Teras, jadi kita akan tes nanti untuk dB-nya yang kita dapetin berapa. Ini ada handphone yang udah kita siapin dengan tersambung pakai mic di belakang ya, dipegangin sama tim kita. Di belakang ikut ada 7 orang. Nanti Pak Edi bilang aja kalau udah mau tes karena kita udah standby di sini. Udah nih setelah pintu Udah ya, tol. oke. Kita setelah pintu tolnya. Karena kita bisa masuk Ya. 80 ke atas nih. Oke. Nah ini untuk yang baterai regeneratifnya kita pakai yang high ya, Oh, bukan oke. standar karena tapi kita pakai standar lah, nanti buat Oke, masuk oke. ke dalam tol lebih bagus standar. Oke. Oke, mulai aja. Oke, kita mulai ya. 60 kilo, 70. Sini ada kan? Ada, oke. 78. Ini udah masuk 80 km per jam. Ya. Terutama dari bagian bawah sih kalau saya ya. Karena ada roda di sana. Oke. Bagian road noise bawah sih. Oke. Ini untuk di mic-nya kita di tengah. Nah, ini berapa kilo Pak Edi? Ini udah 90 km per jam. 90 kilo di sini. Ya, Oke, dapatnya di 70-an. 70-an. Coba kalau kita ke bawah ya. Ini udah 100 km per jam. Ini 100 km. Bawah yang bawah berisik. Ya, Kayak bisa sampai 89. iya. Jadi peaknya ada di 89. Kalau dari samping kaca, saya sih merasa ada sedikit Kaca. bocor, cuman nggak terlalu berisik sih. Oke. Ada gitu bunyi. Terutama dari arah depan sini ya. Wah, ini sampai Ya, dari kaca. sampai merah banget. Ini bisa sampai 90, bisa sampai 100. Terutama dari kaca ini, Ya. ini berisik, lumayan berisik. Itu ada bunyi. Nah, ini Kak Teras. Jadi bisa sampai merah banget ya. Dia tadi untuk yang di kaca bisa sampai 90, bisa sampai 100 tadi. Ini ada bunyi. Saya nggak tahu dari arah mana, tapi ada berasa bunyi. Oke. Tuh. Bagian bagasi. Bagian roda berasa banget. Iya, betul banget. Dan ini bagasi di sekitar 70 sampai 80. Dan ini tentunya kalau diinstalasikan dengan peredaman, Pak Edi, artinya rekomendasi peredaman yang seperti apa berarti, Pak Edi? Untuk yang benar-benar beberapa kombinasi bahan yang sering kita pakai lah, nanti kita akan gunakan double pasti. Oke. Dan tentunya kalau udah diinstalasikan dengan peredaman, ini semuanya akan minimal akan berkurang ya, Pak Edi? Targetnya adalah berkurang. Targetnya berkurang, Target oke. memang berkurang. Tapi biasanya kalau peredam itu kan akumulatif. Ya. Belum tentu misalnya bisa berkurang banyak, misalnya 8-10 dB. Tapi memang kita harus cari posisi-posisi mana yang paling efektif. Oh, posisinya juga ngaruh Betul, berarti? posisi Oke. mana yang paling efektif. Apakah di bagian spakbor, lantai, pintu, plafon. Plafon itu biasanya sangat berfungsi pada saat hujan ya. Oke. Itu berasa banget. Oh, yang bobok-bobok, biasa suka ada bunyi-bunyi kotak-kotak gitu ya. Kaleng gitu ya, langsung hilang gitu. Nah, Memang itu. banyak juga ya Pak Edi yang ngira bahwa kalau setelah diinstalasi peredaman itu suara di luar bener-bener nggak akan masuk tuh Pak Edi. Nggak mungkin Itu gitu. nggak mungkin Nggak itu. mungkin gitu. Maksudnya hilang kedap Nggak gitu. mungkin. Nggak mungkin. Kayak pakai headphone noise Ya. cancelling nggak mungkin, karena memang itu nggak bisa. Jadi memang tapi bisa kita kurangin ya. Ya. Target kita kurangin 6 dB, 8 dB, 10 dB, 12 dB. Itu memang yang jadi target kita ya. Oke. Ini itu yang harus kita cari gitu di sana. Oke, artinya kalau diinstalasikan peredaman berkurang 6 dB aja itu udah sangat oke Wah, banget. Pak Edi. lumayan bagus gitu. Memang targetnya memang berkurang dan mulai dari 3 dB ke bawah, ke atas lah ya. Oke, jadi seperti itu Kak Teras. Jadi untuk peredaman memang untuk pengurangannya itu di skala 6 dB itu udah oke banget ternyata. Dan kita sekarang mau keluar pintu tol Pak Edi ya. Abis ini kita mungkin mau biar Pak Edi untuk review sistem audionya apa gimana Pak Edi? Boleh, nanti kita Boleh ya? tes audio. Oke. Lagunya apa kemarin? Lagunya Pakai lagu apa ya? Lagu yang mau dari sini aja Pak Edi atau dari Enggak, lagunya ini aja. Oke. ini kita udah pakai Android Auto. Jadi Oke. lagunya nanti cari aja. Oke. Cari aja lagunya. Kalau bisa yang Nggak copyright. ya. Copyright pakai ini tadi apa ya? Ntar Pak Edi.
Yang kayak gini mau baik musik-musik yang no copyright Ke gitu. Suno deh, pakai Suno aja. Kita pakai Suno ya, boleh pakai Suno. Udah ke connect Bluetooth ya, Pak Di? Udah. Ini connect kok. Memori lo aman, Mon? Udah dihapus-hapusin. Mau dicek dulu. Buat cek Aman aman nggak? kita dulu. Aman Masih record nggak? sih. Oke. Ngomongin soal apa? Nah, oke Kak Teras. Jadi kita mau review, bukan kita, Pak Edi yang review dulu. bareng-bareng, Review suaranya sistem audio yang dimana ini bagian depannya aja yang udah ada speaker, jadi belakang nggak ada. Oi, kita nyalain. Ya. Please continue. Still listening. Ya. Oke. Oh iya, dan satu lagi Pak Edi, di sini kan ada scoreboard ya Pak Edi. Iya. Sekalian nggak Pak Edi? Boleh, Pak Edi beri sekalian nilai, oke Kita boleh coba ya. beri penilaian ya. Oke. Tapi disclaimer ya, ini subjektif ya. Iya, Gitu. betul banget. Oke, Ya. kalau berarti sudah ready Pak Edi, jadi Pak Edi nanti tinggal sebutin aja setelah dengerin lagunya ya Pak Edi. Nanti di itu aja, di info aja. Oke. Penilaiannya buat apa? Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai di atas 80 km per jam ya, volume memang harus naik ya. 17 dengan kondisi kita masih bisa ngobrol tuh banyak suara-suara yang hilang gitu ya. Ini kayak misalnya 17 begini kan bassnya udah mulai hilang. Iya. Tapi kalau misalnya kita naikin 30 aja. Di atas 80 km ya bagi saya masih bisa enjoy gitu. Tapi Iya, kita nggak iya. bisa ngobrol gitu aja. Oke. Memang banyak hal yang harus diperhatikan pada saat itu. Oke. Sama tuh. Tadi saya juga udah ngetes sebenarnya kita Pak Edi. Iya. Tadi saya bilang bahwa memang kalau volume setengah, semua detailnya Iya. agak berkurang ya, Bang. Betul. Jadi harus agak lebih gedein ya volumenya. Tadi kita jalan dari workshop tuh 63%, sekarang jadi 56% ya, hampir Wow. bisa turun 10% untuk jarak Lumayan berapa juga ya. 10 km ya. Oke. Dan itu nanti masih perlu kita buktikan dengan yang namanya setelah diinstalasikan peredaman dan juga ada sound system yang Iya. sudah berubah juga Pak Edi ya di sana. Oke. Oke, nilai apa yang belum dikasih? Oke, jadi Kak Teras di sini sudah ada scorecard yang akan kita buat ya, sama seperti di video sebelumnya. Di sini sudah ada scorecardnya itu ada subwoofer, ada mid bass, ada mid range quality-nya, ada treble, terus ada front seat, ada rear seat, ada immersive experience-nya, Android Auto dan juga multimedia experience-nya. Nanti nilainya itu dari 1 sampai 5, nanti kita akan cari rata-ratanya Pak Edi, oke? Nanti Pak Edi yang akan scoring untuk lagu yang nanti akan didengerin. Pak Edi udah kebayang ya? Oke. Kita mulai dari yang pertama nih Pak Edi. Di sini ada subwoofer performance-nya. Nggak berasa ada bass sih, Oke. karena memang belum ada subwoofernya Ya. juga ya. Jadi memang bassnya lebih cenderung dari mid bass. Oke. Kalau belum ada ya memang point score kita memang harusnya 0. 0. Oke, kita kasih di angka 0 untuk subwoofer. Kecuali memang sudah ada subwoofernya Pak Edi Ya, ya? kalau misalnya ada subwoofer kita bisa kasih Oke. Nah, untuk mid bass performance-nya Pak Edi.
Mid bass performance ini ada dua nih ya. Kalau misalnya kita di volume di bawah 17 begini, saya berasa kosong banget ya. Oke. Tapi kita nggak bisa kasih nilai 0 karena memang ada mid bassnya di sana, cuman kualitas suaranya memang belum keluar. Ya. Ya mungkin di antara 1 gitu ya. Kalau Satu. saya, ya. Oke, 1 mid bassnya. Nah, sekarang untuk mid range quality-nya nih Pak Edi. Mid range ada 2, di volume rendah masih bisa, di volume tinggi juga masih bisa, cuman ada beberapa detail yang memang kurang keluar ternyata. Oke. Gitu ya. Memang kurang present saja. Di situ ada, tapi biasa banget suaranya ya. Tapi kita nggak bisa kasih 1 karena bagi saya bisa dapat 2 lah nilainya. Oke, 2 ya mid range-nya. Ya. Nah, sekarang treble quality-nya Pak Edi. Kalau treble quality bagi saya kurang keluar. Ini kurang clean, kurang ada berasa detailnya. Ya. Ini lebih cenderung lebih ada suara tipis banget sih ya. Kalau misalnya itu mungkin 1. 1, oke. Dan sekali lagi ya Katres, ini adalah memang yang kita dengerin di sini akan sangat berbeda ketika Katres dengerin menggunakan handphone di rumah atau Betul. laptop ya. Jadi subjektif sih. Ya, Penilaian betul. kita dan orang lain akan berbeda. Betul banget. Kita lanjut sekarang penilaiannya, dan sekarang front seat sound quality-nya Pak Edi. Front seat sound quality saya bisa kasih antara 1 dan 2 lah. Tapi Antara 1 dan 2. yang bisa saya berikan 2 kalau misalnya memang ada front stage-nya. Tapi kalau misalnya ini sangat berada di bawah posisinya, jadi saya balik ke 1. 1 aja, oke. Gitu. Nah, sekarang rear seat. Ya Pak Edi. Rear seat saya nggak berasa ada ambience ya, karena Ya. memang nggak ada speaker di belakang. Iya, betul. Gitu loh, memang ini speaker yang di Atto ini cuma ada tweeter 2, mid bass 2 gitu, belum ada suara di belakang. Tapi ya itu kasih 0 aja deh. 0 aja ya, Memang karena belum memang ada. tidak ada. Oke. Sekarang immersive experience-nya. Wah, nggak ada. Nggak berasa imersif ini. Karena suara berasa satu posisi cuma di kanan doang. Ya. Kalau saya, suara speaker kiri itu nggak nyampe. Oke, Gitu. Jadi imersif bagi saya sih 0. Oke. Dan sekarang mungkin ini bisa membantu ya Pak Edi. Ini adalah Android Auto dan Apple CarPlay ya. Android Auto-nya bagus ya, fiturnya koneksinya cepet, terus udah bisa wireless juga. Kalau misalnya itu ya kita kasih misalnya 4. 4. Wah, ini hampir sama nih kayaknya penilaian tadi kita video sebelumnya. Multimedia experience ya Pak Edi. Multimedia experience, layarnya masih kecil ya, terus belum ada imersifnya juga. Ya 1 deh. Oke. Wah, ini lebih pedas nih penilaiannya kalau dari Pak Edi sendiri nih. Oke, di sini kita udah dapat nilai rata-ratanya ya Katresnya, dan juga tentunya ini udah kita dapetin, dan sekarang nilainya adalah rata-ratanya ya. Ya. Ini 1,1. 1,1. 1,1. OEM standar lah. Iya, dan ini bisa mungkin yang punya mobil BYD atau 1 di rumah ya, kalau misalkan punya penilaian sendiri bisa komen aja nggak apa ya Pak, dia pendapatnya Nggak bisa masalah beda sih, ya. itu namanya subjektif Iya, ya. betul. Ada yang mau kasih nilai 4, 5 Betul, ya. betul. Ya harus dengerin yang lebih Betul. bagus gitu. Atau ada yang penilaiannya sama juga boleh di komen aja, nanti nggak kita Ini akan subjektif lihat ya. penilaian scorecard dari Kartens, Oke. tim Kartens. Betul. Nah, Kamu kasih nilai berapa kemarin? kemarin kita dapat di rata-rata 1,4 Pak Edi. Lebih tinggi. Iya betul. Kalau Pak Edi lebih pedas, sebenarnya penilaian lebih pedas. Karena ekspektasi kita lebih tinggi. Iya. Nah, sekarang jadi nanti untuk proyek kedepannya adalah BYD atau 1 ini yang di Kartens Auto Jakarta untuk membuktikan ke penonton kita juga bahwa memang untuk dari segi peredamannya, kemudian juga melihat bagaimana ada efeknya atau tidak setelah diinstalasikan peredaman dan juga sistem audionya ya Pak Edi ya. Tadi kita pakai ya 63%, sekarang udah hampir 55%, mungkin balik sampai workshop itu mungkin turun 10% ya. Oke. Dan ini kan bisa dilihat average electricity consumption-nya itu 14,1 kWh ya per 100 kilo. Jadi itu yang datanya nanti kita riset lagi pada saat nanti misalnya sudah kita tambahkan peredam, misalnya kita sudah tambah audio, kita mau lihat average electricity consumption-nya apakah sama, apakah turun jauh dengan kondisi misalnya pemakaian 10% baterai ya, kita akan bandingkan dengan komparasi data yang fair. Oke. Dan itu nanti akan kita buatkan di video yang berbeda tentunya Katras. Jadi akan ada proses juga untuk penginstalasiannya, dan kita nggak akan lupa nanti untuk hasil yang hari ini ya Pak Edi ya. Berarti hari ini tadi dapat berapa persen Pak Edi yang keluar tadi? Yang tadi kita pakai baterainya hampir 10%. Hampir sih 10% ya, untuk dengan average pemakaian itu 14,1 kWh. 14. Oke. Dan itu nanti kita lihat apakah akan berubah atau tidak. Dan untuk ini panas banget. Kaca film depannya berasa banget. AC-nya udah 2 loh ini. Nah, ini kemarin kita coba Pak Edi. Ini ternyata di belakang ini ternyata nggak ada AC ya. Nggak ada. Jadi AC-nya ini ya cuma depan doang. AC-nya dari depan. Dan untuk masuk ke tengah ini mungkin agak sulit karena ini joknya juga lumayan
Nah, gede nih lewat kalau tengah. misalnya pemakaian AC ya biasanya itu sangat mempengaruhi juga konsumsi baterainya gitu. Oh. Jadi kalau mobil iya, makin iya. panas ya, kita nyalain AC 2, 3 bar, 4 bar ya pemakaiannya pasti itu akan depleted. Baterai EV wah, berarti baterai HV-nya pasti akan turun dengan cepat karena pemakaian baterai itu berpengaruh. Misalnya kita menggunakan AC yang lebih tinggi, lebih ini. Biasanya mobil-mobil customer kita yang udah pasang audio pun ngomong begitu. Misalnya lebih banyak itu dari lampu, listrik, AC yang memang makan daya lebih besar gitu. wah, berarti faktornya itu banyak banget ya Pak Edi untuk konsumsi baterainya ya. Jadi nggak Betul. cuma hanya perjalanannya aja, tapi kayak AC pun bisa jadi salah satu perhitungannya juga ya. Nah ini kan panas banget berasa Iya. dari sini ya. Kalau saya bilang ini tolak panasnya masih kurang banget gitu. Jadi memang harus dibikin adem dulu. Hmm. Nah peredaman juga bisa kurangin ya. Peredaman juga bisa ngurangin panas dari plafonnya. Oke. Misalnya panas dari plafon dan lain-lain memang harus kita kurangin dulu biar AC-nya kita nggak pakai terlalu boros. Oke, Gitu. artinya jadi dari peredaman itu kabin tidak terlalu panas juga, jadi kita bisa konsumsi AC-nya juga nggak lebih gede ya Iya. untuk Dan ini kita pakai di Eco loh tadi ya, bukan Ya. bukan versi yang standar Oh, apa kalau yang standar bisa normal lebih ya. ini lagi. Ini di Eco. Wow, oke Kak Tras, jadi seperti itu. Hari ini kita test drive dan udah kita review juga bareng Pak Edi dan semua itu nanti reviewnya yang hari ini nanti akan kita compare tentunya nanti di video selanjutnya setelah BYD ini udah diinstalasikan dan di-upgrade ya Pak Edi, betul ya Pak Edi? Ya diproses aja yang video sebelumnya biar nanti kita punya beberapa Gambaran. video ya. Ya. Video sebelum, video nanti setelah pemasangan, video nanti setelah komparasi. Oke. Tapi kalau nunggu nanti habis afternya kan memang agak lama kita Lama, proses. betul. Namanya kita butuh proses yang cukup lama karena ini nanti masuk jadwal pemasangan juga kita harus dulu kan untuk yang mobil customer ya. Oke. Gitu. Karena Oke. mobil Cartens buat demo jadi mungkin masuk jadwalnya juga pasti akan kebanyakan ditinggal gitu. Nah, jadi itu Kak Tras. Jadi untuk Kak Tras yang sudah menonton video ini, mumpung mobil ini belum dikerjakan ya untuk instalasi, mungkin kalau mau dengerin before-nya dulu boleh ya Pak Edi ya. Datang ke Kartens Audio Jakarta sengaja mau dengerin dulu yang kita sediakan mobil ini dan tentunya hari ini akan kita bawa dulu balik ke Kartens Audio Jakarta baru nanti akan diinstalasikan. Oke Kak Tras, kita ketemu di video selanjutnya lagi. Pak Edi makasih banget Thank you udah juga. muter-muter test drive sama tim kita di belakang udah ini nih udah ngantuk kayaknya. Jadi kita sampai video ini sih Ini YouTube-nya juga kita nggak bisa pakai nih ya. kenapa Pak Edi? Pasti ada cara bypassnya kalau misalnya itu. Oh, YouTube memang secara safety mobil jalan nggak bisa dipakai buat nonton ya. oh, jadi Jadi udah otomatis. walaupun kita ada aplikasi Oke. YouTube di sini, tetap kita nggak bisa pakai gitu loh. Nah pasti ada caranya kalau Oh, ini udah bisa tuh. orang Indonesia, iya karena parking gitu loh. Oke. Memang gitu. Oh, jalan ada nggak bisa. Ada parking sensor nyala, dia baru nyala. Oh, oke. Tapi di Indonesia pasti ada caranya lah buat ngehack gitu biasanya. Pakai mod ya Pasti biar. ada caranya Pakai gitu mod. buat ngehack. Oke Kak Tras, jadi kita nanti akan ketemu di video selanjutnya. Untuk mobil BYD Atto 1 ini tentunya ada beberapa video lagi setelah penginstalasian. Thank you for watching Pak Edi, sekali lagi terima kasih udah ajak kita muter-muter, test drive juga dan udah review sedikit BYD Atto 1. Dan untuk yang punya mobil EV car bisa nanti nonton video yang selanjutnya dan tentunya jangan lupa like, comment dan subscribe channel kita Kartens Audio Jakarta dan kita mau balik lagi ke Kartens. Sampai ketemu lagi. Ya. Bye.